Salah satu devosi terpopuler dalam sekte Vatikan II adalah devosi tanda kutip kerahiman ilahi. Jumlah pengikut devosi kerahiman ilahi pada tahun 2010 diperkirakan lebih dari 100 juta orang. Devosi ini ditulis oleh Suster Faustina Kowalska yang meninggal di Kraków di negeri Polandia pada tahun 1938. Faustina mengaku-ngaku bahwa devosi itu diberikan oleh Yesus pada percakapan-percakapan yang diakuinya dilakukan bersama Yesus sewaktu ia menjadi seorang biarawati pada tahun 1930-an. Percakapan-percakapan ini dicatat oleh Faustina di dalam buku hariannya. Buku hariannya itu pada dasarnya terdiri dari 600 halaman yang memuat tulisan Faustina tentang bagaimana dia berkata bahwa dirinya mencintai Allah, klaim-klaimnya tentang bagaimana Allah mengasihinya, dan betapa hebat serta kudus dirinya itu menurut Yesus. Menurut pembimbing rohani Faustina, pesan-pesannya itu diterima melalui tanda kutip penglihatan, penerangan, pencerahan, mendengar suara batin. Faustina juga berkata, tanda kutip, penglihatanku sungguh-sungguh bersifat batin. Faustina mengklaim bahwa Yesus secara khusus menginginkan orang-orang supaya mengandalkan kerahimannya. Dan demi melaksanakannya, Yesus memberikan koronka kerahiman ilahi dan gambar kerahiman ilahi kepada dunia. Faustina juga berkata bahwa Yesus menginginkan pesta kerahiman ilahi dirayakan pada hari Minggu pertama setelah Paskah. Koronka kerahiman ilahi gambar devosi itu serta pestanya akan kami bahas di kemudian waktu dalam video ini. Sebelum kami membahas apa yang dikatakan Yesus menurut Faustina, berikut beberapa hal yang dikatakan Faustina tentang dirinya sendiri. Tanda kutip, kadang-kadang Yesus memberi aku pengetahuan dalam jiwaku bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini harus melayani aku, teman lawan keberhasilan hambatan. Segala sesuatu mau atau tidak harus melayani aku. Menurut Faustina, segala sesuatu harus melayani dirinya. Pernyataannya itu sungguh tercela. Pikiranku terang seperti sinar. Aku menyelami segala misteri iman dengan sangat mudah. Aku tidak mau bertukar tempat bahkan dengan serafim dalam kaitan dengan pengetahuan batin mengenai Allah yang diberikan oleh Allah sendiri kepadaku. Persatuan rohaniku dengan Allah sedemikian rupa sehingga tidak ada makhluk yang dapat memahami. Faustina juga membual tentang tanda kutip kesucianku. Jiwaku tiba-tiba dipenuhi dengan kerinduan yang amat besar agar kongregasi kami pun memiliki seorang santa. Dan aku menangis seperti anak kecil bahwa tidak ada santa di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi aku menangis seperti anak kecil. Maka Tuhan berkata kepadaku, jangan menangis, engkaulah santa itu. Bagaimanakah Faustina tahu bahwa tidak ada santa dari antara para suster lain dalam ordonya? Apa mungkin Yesus menampakkan diri kepada seseorang untuk berkata kepada orang itu, tanda kutip, engkaulah santa itu? Atau apakah jauh lebih mungkin bahwa itu adalah iblis yang menyamar sebagai Yesus yang berkata seperti itu untuk membuat orang itu gembung dengan kecongkakan? Memang, engkau adalah seorang santa. Tidak lama lagi aku sendiri akan membuat hal ini nyata di dalam dirimu. Dan mereka akan mengucapkan kata yang sama, seorang santa. Faustina di sini menulis tentang mimpi yang dialaminya. Di dalam mimpi itu ia dilaporkan berbicara dengan Santa Teresia. Kepada Santa Teresia di dalam mimpinya itu ia bertanya, tanda kutip, dan apakah aku akan menjadi seorang santa? Atas pertanyaan ini ia menjawab, ya, engkau akan menjadi seorang santa. Tetapi, o Teresia yang kecil, apakah aku akan menjadi seorang santa seperti engkau yang diangkat ke altar? Dan ia menjawab, ya, engkau akan menjadi seorang santa sama seperti saya. Perhatikan bagaimana Faustina tidak ingin menjadi seorang santa saja, namun juga seorang santa yang diakui di dunia ini. Tidak lama sebelum kematiannya, Suster Faustina mengangkat dirinya sedikit, membuat isyarat kepada Muder supaya mendekat dan berkata kepadanya, tanda kutip, Tuhan Yesus ingin mengangkat aku dan menjadikan aku seorang santa. Pesan Faustina pada tanggal 8 Januari 1937, tanda kutip, Yesus, berkat kuasa kerahimanmu yang tak terselami aku mohon kepadamu, agar semua orang yang akan mati pada hari ini terlepas dari api neraka, juga kalau mereka memiliki dosa-dosa berat. Yesus mendekap aku ke hatinya dan berkata, putriku yang terkasih, engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Aku akan melaksanakan apa yang kau minta. Menurut pesan ini, Yesus akan menyelamatkan setiap jiwa yang mati pada hari itu. Dari antara orang-orang yang mati pada hari itu, tentunya kemungkinan besar ada orang Katolik dalam dosa berat, Protestan, Muslim, Yahudi, Buddhis, ateis, dan lain-lain.
Namun menurut pesan ini, Yesus menegaskan bahwa Ia akan menyelamatkan mereka semua, meskipun mereka tidak berkonversi kepada iman Katolik yang satu dan sejati dan tidak berada dalam keadaan rahmat. Pesan ini sama sekali menentang ajaran Katolik dan dogma yang infalibel bahwa di luar gereja Katolik tidak terdapat keselamatan. Faustina juga mengaku-ngaku bahwa Yesus mengatakan hal-hal berikut kepada dirinya. Tanda kutip, "Putriku, semua yang ada adalah milikmu. Lakukanlah apapun yang engkau inginkan dan selaras dengan kehendakmu. Bagikanlah rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Itulah sebabnya aku turun dari tahtaku untuk menikmati buah-buah belas kasih-Mu. Engkau adalah anggur manis dalam suatu tandan pilihan. Aku ingin agar orang-orang lain ikut menikmati air anggur yang mengalir di dalam dirimu. Engkau adalah mempelaiku untuk selama-lamanya. Kemurnianmu hendaknya melebihi kemurnian para malaikat, karena tidak satu malaikat pun aku panggil untuk menjalin kemesraan seperti yang aku jalin denganmu. Aku menyaksikan cintamu sedemikian murni dan tulus, sehingga aku memberimu tempat pertama di antara para perawan. Engkau adalah kehormatan dan kemuliaan untuk sengsaraku. Aku ingin supaya kerahiman ini mengalir ke seluruh dunia lewat hatimu. Engkau mengetahui seluruh lubuk kerahimanku. Allah ingin supaya kerahimannya mengalir ke seluruh dunia lewat hati Faustina. Kedengarannya ini, hati Faustina adalah suatu pengganti hati Maria yang tak bernoda. Dan ketahuilah juga, putriku, segala makhluk entah tahu entah tidak, dan entah mau entah tidak, selalu memenuhi kehendakku. Segala makhluk kenyataannya tidak selalu memenuhi kehendak Allah. Seandainya memang benar, setiap orang akan selamat. Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4, Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Putriku, kalau engkau mau, seketika ini juga aku akan menciptakan suatu dunia yang baru, yang lebih indah daripada dunia ini. Dan engkau akan hidup di sana selama sisa hidupmu. Tidak dengan satu jiwa pun aku menyatukan diri begitu erat seperti dengan jiwamu. Itulah sebabnya aku menyatukan diriku dengan engkau sedemikian mesra, seperti belum pernah terjadi dengan makhluk lain manapun. Padre Pio sudah ditabiskan selama 25 tahun pada waktu pesan ini. Suster ini bersatu dengan Allah lebih mesra daripada Allah dengan Padre Pio? Saya tidak percaya. Dan juga, mengapakah Tuhan kita perlu memberitahu seseorang bahwa orang itu memiliki hubungan yang lebih mesra dengan dirinya daripada semua orang lain di dunia? Katakan kepada muda superior agar ia mengandalkan engkau sebagai putri yang paling setia dalam kongregasi. Mengapa superiornya perlu diberitahu bahwa Faustina adalah orang yang paling setia? Tuhan kita tentunya dapat memberitahukan hal itu kepada superior Faustina, seandainya ia ingin superiornya tahu akan hal itu. Dan Faustina juga dapat membuktikan bahwa dirinya adalah yang paling setia melalui perbuatan-perbuatannya. Aku mendengar kata-kata ini. Kalau engkau tidak mengikat tanganku, aku pasti sudah menurunkan banyak hukuman ke atas bumi. Putriku, pandangan matamu meredakan murkaku. Meskipun mulutmu membisu, engkau memanggil aku dengan sedemikian kuatnya, sehingga seluruh surga terharu. Aku tidak dapat menghindar dari permintaan-permintaanmu. Setiap kerinduanmu bergema di dalam hatiku. Tatapan mataku yang berseri-seri terpaku padamu sebelum aku menatap ciptaan yang lain. Demi engkau aku akan menghentikan tangan yang siap menghukum. Demi engkau aku memberkati bumi. Aku melihat cintamu sedemikian murni, lebih murni dari cinta para malaikat. Demi engkau aku memberkati dunia. Demi engkau aku memberkati seluruh negeri. Tidak lama setelah pesan-pesan ini datang, Perang Dunia Kedua bermula dan Polandia diinvasi. Maka Tuhan tidak memberkati dunia, namun menghukum Polandia dan dunia, seperti yang diprediksikan di Fatima oleh karena dosa-dosa manusia, dan oleh karena kegagalan para paus pada waktu itu untuk melakukan konsekrasi Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Ia yang berharap pada kerahimanku tidak akan binasa. Faustina mengulangi pesan ini beberapa kali dalam buku hariannya. Semakin berat kejahatan pendosa, semakin besar haknya untuk mendapatkan kerahiman Allah. Dan janganlah takut akan satupun, hai jiwa yang terkasih, siapapun juga engkau. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar haknya untuk mendapatkan kerahiman Tuhan.
Jangan takut akan penghakiman Allah, sebab engkau tidak akan dihakimi. Menurut pesan ini, Faustina tidak perlu takut akan penghakiman Allah. Tetapi Alkitab berkata bahwa setiap orang akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jiwa-jiwa yang menyebarkan penghormatan kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya, seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Dan pada saat kematiannya, aku tidak akan tampil sebagai seorang hakim bagi mereka, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Berbahagialah jiwa yang sepanjang masa hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman, sebab ia tidak akan dihadapkan pada pengadilan. Faustina juga menyebutkan bahwa dia membaptis seorang wanita Yahudi yang tidak mengungkapkan keinginan untuk dibaptis ketika wanita itu hilang kesadarannya dan meninggal. Faustina mengklaim dirinya melihat jiwa wanita itu naik menuju surga. Pernyataannya ini sesat, sebab kalau seseorang membaptis orang Yahudi dewasa yang tidak sadarkan diri dan orang itu tidak ingin dibaptis, maka apa yang disebut-sebut pembaptisannya itu tidak valid. Orang di atas usia akal harus ingin dibaptis supaya pembaptisannya valid. Faustina berkata pada kesempatan lain, sebuah hosti keluar dari tabernakel dan hinggap di tanganku, dan aku dengan penuh sukacita mengembalikannya ke dalam tabernakel. Kejadian itu terulang untuk kedua kalinya, dan aku melakukan hal yang sama. Kendati hal itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi sementara aku memegang hosti itu di tanganku, aku merasakan kekuatan cinta yang sedemikian besar, sampai-sampai sepanjang hari itu aku tidak dapat makan dan tidak dapat menjadi sadar kembali. Aku mendengar suara ini dari hosti itu. Aku ingin beristirahat di dalam tanganmu, bukan hanya di dalam hatimu. Hosti itu berulang kali terbang ke tangan Faustina. Dan menurut Faustina, Tuhan kita berkata bahwa ia ingin beristirahat dalam tangannya. Inikah cara iblis membuat komuni di tangan diterima sebelum bermulanya agama Vatikan II yang mempromosikan praktik jahat ini? Tangan imam juga dikonsekrasikan untuk memegang ekaristi. Kita di sini melihat satu hal yang menarik. Ketika promotor devosi kerahiman ilahi yang mungkin paling tenar di dunia, tanda kutip Romo Chris Aylar, dengan benar menunjukkan beberapa masalah yang ada pada tanda kutip komuni di tangan. Do you know that there is no evidence of any early pope allowing Holy Communion in the hand? The prophet Ezekiel, chapter 2, verse 8, we read, "Open thy mouth and eat that which I will give thee." Who's talking? God. What about in the Psalms? Psalm 80, "Open thy mouth wide and I will fill it." I will fill it, not you. St. Thomas Aquinas says he refers to the practice of receiving Holy Communion only on the tongue. He affirms that touching the body of the Lord is proper only to the ordained priest. This is his words from the Summa Theologia, part 3, 82. All right, out of reverence towards this sacrament, nothing touches it. But what is consecrated? Only the consecrated touches it. Hence, the corporal and the chalice are consecrated. Do you ever wonder why, if you go to an ordination, they consecrate the chalice? Do you ever wonder that? Why don't they consecrate the cruets? Why do they consecrate the chalice? Because it touches our Lord. So the chalice is consecrated. He says this. Hence the corporal and the chalice are consecrated, and likewise the priest's hands for touching the sacrament. Hence it is not lawful for anyone else to touch it except from necessity. For instance, if it were to fall upon the ground, or else in some other case of urgency. Perkaranya untuk tanda kutip imam ini adalah Faustina mengklaim Yesus ingin beristirahat di dalam tangannya, yang menentang pernyataan tanda kutip imam itu. Tanda kutip, aku melihat anak-anak Yesus pada altar, yang penuh dengan sukacita dan wajah berseri mengulurkan tangan kepadanya. Tetapi sesaat kemudian, imam mengambil anaknya mungil itu dengan tangannya, mematah-matahkannya dan memakannya hidup-hidup. Mula-mula aku merasa tidak senang dengan imam itu, karena telah melakukan hal itu terhadap Yesus. Tetapi aku langsung mendapat penerangan mengenai hal ini.
dan aku memahami bahwa imam ini sangat menyenangkan hati Allah. Beberapa imam pengakuan dosa Faustina dan banyak dari para suster di komunitasnya mempertanyakan apakah Yesus sungguh berbicara kepada Faustina. Imam yang mendengarkan pengakuan dosaku waktu itu mengatakan bahwa seringkali orang mengalami ilusi-ilusi, dan aku merasa bahwa ia agak takut mendengarkan pengakuanku. Aku cemas mengenai kamu, suster. Jangan-jangan ini hanya satu khayalan. Aku tak bisa mengenali kuasa apa yang bekerja dalam dirimu, suster. Mungkin Allah atau mungkin roh jahat. Hanya semakin memperbesar keraguan yang kembali muncul dan begitu menggelisahkan dirinya. Suster, ini adalah satu ilusi. Tuhan Yesus tidak dapat meminta hal seperti ini. Engkau telah mengikrarkan kau kekal. Semua ini adalah khayalan. Engkau sedang menciptakan sejenis bidah. Dan ia berteriak kepadaku hampir dengan sekuat suaranya. Aku bertanya kepadanya, benarkah semua ini hanya sebuah khayalan? Dan ia berkata, ya, semuanya. Jadi, katakan kepadaku langkah apa yang harus kuambil. Baik, suster. Engkau tidak boleh menuruti bisikan apapun. Engkau harus membuang semua ini dari pikiranmu. Engkau tidak usah memperhatikan apa yang engkau dengar dalam jiwamu. Dan cobalah melaksanakan tugas-tugas lahiriah dengan baik. Jangan lagi memikirkan hal-hal ini. Dan jauhkanlah sama sekali dari pikiranmu. Faustina lalu berkata, tanda kutip, aku tidak tahu mengapa Pastor Bukowski menjadi begitu keras. Salah seorang muda memberitahu Faustina bahwa ia hanya memperdayai dirinya sendiri sehingga percaya bahwa Yesus sedang memberi pesan-pesan kepadanya. Faustina kemudian bertanya, Yesus, apakah engkau bukan hanya satu khayalan? Dan lebih dari satu kali aku berkata langsung kepada Tuhan, Yesus, aku takut akan dikau. Jangan-jangan engkau semacam hantu. Yesus selalu meyakinkan aku, tetapi aku masih terus ragu-ragu. Suatu hari dalam keadaan letih karena semua ketidakpastian itu, aku bertanya kepada Yesus, Yesus, benarkah engkau ini Allahku atau salah satu jenis hantu? Sebab para muda superiorku berkata bahwa semua itu hanya ilusi dan khayalan. Pikiran-pikiran ini mulai menggangguku. Tidak mungkinkah semua yang aku katakan mengenai kerahiman agung Allah itu hanyalah suatu kebohongan atau suatu khayalan? Para superiorku tidak mempercayai aku dan memperlakukan aku dengan rasa kasihan seolah-olah aku hidup dalam ilusi atau berkhayal. Karena hal ini, yakni karena takut diriku diperdayakan, aku memutuskan untuk menghindari Allah secara batin karena takut berkhayal. Tidak lama kemudian, Faustina mengklaim bahwa Tuhan kembali berbicara kepada dirinya. Aku tidak yakin apakah ini hanya satu mimpi atau kenyataan. Pada beberapa kesempatan aku telah lari dari Allah karena aku tidak ingin menjadi korban roh jahat. Karena orang-orang lain telah berkata kepadaku lebih dari satu kali bahwa begitulah halnya. Dan ketidakpastian ini berlangsung agak lama. Aku merasa terdorong oleh suatu kuasa supaya aku mengusahakan pesta kerahiman dan supaya gambar Yesus yang Maha Rahim dilukis. Hatiku sangat gelisah. Sesuatu sedang bergejolak dalam diriku, tetapi aku takut diperdayakan. Selama waktu yang panjang, aku dipandang sebagai seorang yang dikuasai roh jahat. Orang memandang aku dengan rasa kasihan, dan superior mengambil sejumlah tindakan yang amat hati-hati terhadap diriku. Suatu ketika, aku mendengar bahwa para suster juga memandang aku seperti itu. Tetapi, ketika Tuhan meminta agar aku melukis gambar itu, mereka mulai berbicara secara terbuka mengenai aku dan memandang aku sebagai seorang yang histeris dan suka berkhayal. Dan desas-desus pun mulai menyebar lebih luas. Mereka terus-menerus berusaha meyakinkan aku bahwa semua itu adalah khayalan. Di mana-mana aku diawasi ibarat seorang pencuri di kapel di saat aku sedang melaksanakan tugas-tugasku di kamarku. Sering ku dengar dikatakan orang bahwa aku ini sombong, histeris dan pelihat. Keluarlah dari kamarku. Segala macam hujat dan kutuk terus mengiang di telingaku. Sepanjang misa kudus, aku berjuang melawan pikiran-pikiran menghujat yang memaksakan diri kepada bibirku. Aku merasa sangat tidak senang dengan sakramen-sakramen kudus, dan tampak padaku bahwa aku tidak memetik manfaat sedikit pun dari semua itu. Hanya karena ketaatan kepada Bapak pengakuan, aku melaksanakannya. Faustina berkata tanda kutip, pikiran-pikiran menghujat yang memaksakan diri kepada bibirku. Apakah ini berarti dia benar-benar menghujat dengan suara kencang? Biografi resmi Faustina menyebutkan bahwa ia mengaku melihat hal-hal aneh ketika masih kanak-kanak. Sewaktu pada satu saat, ia memberitahu orang tuanya bahwa ia sering melihat cahaya-cahaya aneh yang cemerlang.
Ia tak dapat berhenti memikirkan cahaya-cahaya itu. Biografi itu berkata bahwa sebelum Faustina masuk biara, ia tidak bisa tidur akibat satu terang yang aneh yang membuatnya tetap terjaga. 2 Korintus 11 ayat 14 berkata bahwa setan menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu umat manusia. Faustina mengklaim bahwa Yesus memberikannya koronka kerahiman ilahi. Tanda kutip, koronka kerahiman ilahi. Koronka ini didiktekan kepada suster Faustina oleh Tuhan Yesus sendiri. Faustina berkata bahwa Yesus memberitahu dirinya supaya memanjatkan doa-doa kerahiman ilahi pada manik-manik rosario. Putriku, semangatilah jiwa-jiwa untuk mendaras koronka yang telah kuberikan kepadamu. Dengan senang hati aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Tulislah bahwa kalau mereka mendaras koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Pada jam kematiannya, setiap orang yang mendaras koronka akan aku bela seperti kemuliaanku sendiri. Atau kalau ada orang lain yang mendaras koronka bagi orang yang sedang menghadapi ajal, dia ini akan mendapatkan indulgensi yang sama. Kalau koronka ini didaras di dekat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Beberapa orang menyatakan bahwa devosi kerahiman ilahi memerlukan pertobatan supaya orang bisa diampuni. Namun mereka mengabaikan fakta bahwa menurut pesan ini, Anda cukup mendaraskan koronka kerahiman ilahi untuk orang yang sekarat supaya orang itu dapat menerima ampun dari Allah. Pesan itu bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Terbukti dari fakta bahwa devosi kerahiman ilahi jelas mengajarkan keselamatan yang terjamin bagi orang yang mendaraskan koronka kerahiman ilahi atau bagi orang mana saja yang sekarat yang didaraskan koronka tersebut. Devosi itu mendorong orang untuk melakukan dosa kegagabahan. Faustina berkata pula bahwa Yesus secara khusus menginginkan koronka didaraskan pada manik-manik rosario. Menarik kan? Apakah ini muslihat iblis untuk membuat orang berhenti berdoa rosario dengan cara mengganti doa-doa rosario dengan doa-doa yang lain? So I was recently asked by someone who said, okay, I have a dilemma. My dilemma is this. I pray the rosary and I pray the chaplet. I don't have time to pray both. Daraskanlah tanpa henti koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Kalau Anda diberitahu supaya mendaraskan koronka tanpa henti, artinya Anda tidak akan punya waktu berdoa rosario. Hal ini menarik karena Padre Pio berkata, tanda kutip, setiap kalinya kalian punya waktu luang, segera setelah kalian menuntaskan kewajiban dari jalan hidup kalian, hendaknya kalian berlutut dan berdoa rosario. Nasihatnya ini sama sekali menentang perkataan yang dianggap diberikan Yesus kepada Faustina. Padre Pio terus-menerus berdoa rosario dan menyebutnya sebagai senjata. Rosario seharusnya menjadi doa utama yang orang daraskan. Ketika Bunda Maria menampakkan diri di Fatima, salah satu pesan utamanya adalah mendesak orang supaya berdoa rosario setiap hari. Bunda Maria juga berkata bahwa kalau manusia tidak berhenti menghina Allah, dunia akan dihukum. Pesan-pesan Fatima jauh berbeda daripada pesan-pesan yang diklaim oleh Faustina didapatkannya dari Yesus. Tanda kutip, umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Namun ketika Bunda Maria menampakkan diri di Fatima, ia berulang kali memberitahu agar berdoa rosario setiap hari untuk memperoleh damai. Maka Bunda Maria berkata agar orang berdoa rosario setiap harinya demi perdamaian. Tetapi Faustina justru berkata bahwa menurut Yesus, damai hanya akan datang kalau orang berpaling tanda kutip dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Kita tahu bahwa Fatima benar, sedangkan pesan tanda kutip kerahiman ilahi memuat banyak masalah. Pesan tanda kutip kerahiman ilahi hanya baru disetujui oleh sekte Vatikan II yang sesat yang bukan gereja Katolik. Hal yang menarik, gereja Katolik mengakui Fatima secara resmi sebagai penampakan yang patut dipercayai pada tanggal 13 Oktober 1930. Hanya beberapa bulan kemudian, pada bulan Februari 1931, Faustina tanda kutip mendapatkan penglihatan Yesus yang menugaskannya untuk menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahinya.
Devosi tanda kutip kerahiman ilahi menitik beratkan kerahiman, walaupun masalah utamanya pada waktu itu adalah manusia tidak takut akan Allah dan terus menghinanya, sama seperti pada hari ini. Orang-orang perlu mendengar tentang keadilan Allah. Mereka perlu mendengar bahwa kalau mereka terus menghina Allah dan tidak berubah, mereka pada akhirnya akan masuk neraka. Itulah sebabnya Bunda Maria memperlihatkan kepada anak-anak di Fatima sebuah penglihatan neraka. Di dalam Alkitab, Yesus berulang kali memperingatkan orang tentang neraka dan berkata bahwa hanya sedikit orang yang masuk surga. Kitab suci juga berkata bahwa kerahiman Allah diberikan kepada mereka yang takut akan Dia. Berikut beberapa contohnya. Tetapi kerahiman Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menguatkan kerahimannya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan kerahimannya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Kerahiman ilahi tampak sebagai devosi palsu yang tujuannya membuat orang percaya bahwa mereka akan tetap menerima kerahiman Allah dan masuk surga meskipun mereka tetap berada dalam dosa-dosa mereka. Kesan itulah yang tentunya timbul dari perkataan Faustina dan dalam pesan-pesan yang menurutnya diterimanya. Pesan itu menyebabkan orang merasa tidak perlu takut akan Allah atau khawatir bahwa mereka pada akhirnya akan masuk neraka. Faustina berkata bahwa Yesus ingin supaya pesta kerahiman ilahi dirayakan. Tanda kutip, pesta kerahiman. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Aku memberi harapan terakhir untuk selamat, yakni pesta kerahimanku. Tetapi Suster Lucia yang berbicara kepada Bunda Maria pada penampakan-penampakannya di Fatima berkata demikian pada tahun 1957. Tanda kutip, iya Bunda Maria berkata kepada saudara-saudara sepupu saya dan kepada saya sendiri bahwa Allah sedang memberikan dua obat terakhir kepada dunia. Kedua obat ini adalah Rosario Suci dan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Keduanya ini adalah kedua obat yang terakhir, yang berarti bahwa tidak akan ada obat yang lain. Yohanes Paulus II lah yang secara resmi menetapkan Minggu Kerahiman Ilahi supaya dirayakan dalam Gereja Vatikan II pada minggu setelah Paskah. Orang Katolik tahu bahwa Minggu Paskah merupakan hari suci terpenting setiap tahunnya, sebab hari itu merupakan hari kebangkitan Kristus. Santo Paulus berkata, tanda kutip, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Namun para pendukung kerahiman ilahi tidak memandang Paskah sebagai hari terpenting setiap tahunnya. Mereka memandang minggu setelah Paskah sebagai hari yang terpenting setiap tahunnya. Sebabnya ini adalah Faustina mengklaim bahwa Yesus memberitahukannya supaya mendedikasikan pesta kerahiman ilahi pada hari Minggu setelah Paskah. Menurut Faustina, ketika Yesus berbicara tentang orang-orang yang menghadiri misa Minggu Kerahiman Ilahi, ia berkata bahwa tanda kutip, jiwa yang akan pergi ke pengakuan dosa dan menerima komuni kudus akan memperoleh pengampunan penuh atas dosa-dosa dan hukumannya. Para promotor Minggu Kerahiman Ilahi juga mengajarkan bahwa orang-orang non-Katolik bisa tetap menjadi non-Katolik dan tetap memperoleh pengampunan atas semua dosa mereka melalui Minggu Kerahiman Ilahi. The beautiful grace of Divine Mercy Sunday is anybody can get it, because anybody can climb out of the gutter, go to confession, receive Holy Communion, and receive this grace. What about non-Catholics, Father? What about non-Catholics? I think that was one of your questions. Right. Yes, if you truly say, Lord, I'm sorry, forgive me of the sins, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a poor sinner, forgive me. That's like your confession. And then for non-Catholics, come, ask God to come into your heart, ask Jesus to come into your heart, unite with you, come into your heart, take place in your heart, give you that grace. That's like a spiritual communion. And you can too receive that grace. Pernyataannya itu sungguh-sungguh bidah. Gereja Katolik mengajarkan secara infalibel bahwa di luar Gereja Katolik sama sekali tidak ada pengampunan dosa. Paus Bonifasius ke-8, tanda kutip, gereja ini di luar mana tidak terdapat keselamatan ataupun pengampunan dosa. Antara tahun 1673 dan 1675, Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria di Prancis. Yesus memerintahkan kepada Santa Margareta Maria supaya membuat silih bagi hati kudusnya atas dosa-dosa manusia.
Tuhan kita mengeluhkan ketidakhormatan, penistaan, ketidakacuhan, dan pelecehan yang dilakukan umat manusia kepada Komuni Kudus. Tuhan kita berjanji bahwa cinta kasih-Nya akan tercurah berlimpah-limpah kepada orang yang membuat silih atas penghinaan yang dilakukan terhadap dirinya. Pesan-pesan yang diberikan Yesus kepada Santa Margareta Maria cukup adanya untuk menjelaskan kerahiman Yesus. Mengapakah umat manusia perlu devosi yang lain tentang kerahiman Allah? Devosi semacam itu bisa mengalihkan perhatian dari penampakan-penampakan kepada Santa Margareta Maria yang sudah disetujui gereja atau menjadi penggantinya. Di samping itu, kami juga telah menyebutkan sebelumnya bahwa Yesus memberi peringatan yang sangat serius dalam kitab suci tentang percaya akan peristiwa yang disangka-sangka penampakan dirinya. Yesus berkata, tanda kutip, "Janganlah kamu percaya." Matius 24 ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sungguh menarik ketika kita melihat bahwa Alkitab menggunakan kata bilik, yaitu ruangan kecil yang bersekat. Sebab biara di mana Faustina mengklaim menerima pesan-pesannya terbagi menjadi kamar-kamar yang terpisah, atau istilahnya bersekat. Yesus juga memberi peringatan yang lain, tanda kutip, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Maka jika orang memeluk bidah atau kepercayaan-kepercayaan serta praktik-praktik keagamaan yang sesat dan binasa jiwanya karena ia mengikuti penampakan palsu, orang itu tidak akan bisa berdalih pada hari pengadilan. Devosi tanda kutip kerahiman ilahi tidak pernah disetujui oleh Gereja Katolik. Mengingat kenyataan itu, serta banyak pernyataan yang bermasalah di dalam pesan-pesannya, devosi ini harus dihindari. Alih-alih mendaraskan devosi tanda kutip kerahiman ilahi, Anda hendaknya menggunakan waktu itu untuk mendaraskan rosario. Kami menganjurkan orang kalau mereka dapat melakukannya, supaya berdoa sekurang-kurangnya 15 dekade rosario setiap hari, dan agar mereka sering berdoa Salam Maria. Faustina mengklaim bahwa Yesus ingin gambar kerahiman ilahinya dihormati. Tanda kutip, "Aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu, dan kemudian di seluruh dunia. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa." Pesannya ini menyeratkan bahwa kalau seseorang menghormati gambar itu, ia tidak akan masuk neraka tidak peduli apa yang dilakukannya. Menarik pula, karena gambar kerahiman ilahi tidak menunjukkan luka-luka Tuhan kita pada tangan, kaki, dan sisi badannya. Gambar itu juga tidak menunjukkan hati Tuhan kita. Tidak lama setelah Tuhan memerintahkan supaya Suster Faustina melukis gambarnya, para suster mulai secara terbuka memandangnya sebagai orang histeris dan pelihat. Desas-desusnya pun semakin bergaung kencang. Ia terpaksa mendengar hal-hal semacam itu setiap harinya. Faustina pun belum menemukan orang yang cukup percaya diri sehingga dapat memberinya kepastian yang hendak didengarnya. Tenanglah, engkau berada dalam jalan yang benar, atau semuanya ini harus kau tolak karena asalnya bukan dari Allah. Prahara kecurigaan yang dahsyat kembali melanda. Para suster sekarang menerima kecurigaan-kecurigaan yang lalu sebagai fakta-fakta yang benar, dan ia terpaksa mendengarkan kembali tuduhan-tuduhan itu. Karena ia tidak ingin mengalami kemungkinan termangsa oleh khayalan, Suster Faustina terkadang mencoba mengalihkan perhatian dirinya sendiri dari ilham-ilham batiniah. Para promotor devosi kerahiman ilahi mengakui bahwa tanda kutip pada tahun 1959, Roma melarang diedarkannya gambar dan karya tulis yang menyebarkan atau mempromosikan kerahiman ilahi. So yes, it is true that in 1959, Rome had a ban on circulation of the image and writings that promulgated or promoted divine mercy. Sebab dari larangan ini adalah tanda kutip keraguan-keraguan teologis yang memberatkan, beserta apa yang dirasakan para pengevaluasi Vatikan sebagai fokus yang berlebihan kepada diri Faustina sendiri. Namun larangan atas devosi kerahiman ilahi tanda kutip dibatalkan pada tahun 1978. Dan sebab utama dari tanda kutip pembatalan ini adalah Yohanes Paulus II. Ada tertulis dalam biografi resmi Faustina, tanda kutip, orang yang terutama bertanggung jawab atas pembatalan larangan itu adalah Kardinal Karol Wojtyła. Divine mercy in my soul. In 1958, all this was banned by the Vatican.
Cardinal Wojtyła. In 1978, his efforts succeeded. The ban was lifted, and the message of the Divine Mercy began to spread with even greater vigor than before. 6 months later, that cardinal became Pope. From the beginning of his ministry in Rome, Pope John Paul II has considered this message his special task. Orang dalam Vatikan yang bernama John Allen Jr. berbicara tentang buku harian Faustina dan devosi kerahiman ilahi dengan berkata demikian, tanda kutip, karya tulis itu mungkin akan terbuang pada tumpukan abu sejarah seandainya tidak ada campur tangan dari Karol Wojtyła yang kemudian hari menjadi Paus Yohanes Paulus II. Pada tahun 1959, Kementerian Suci mengeluarkan perintah penghentian usaha untuk buku harian Faustina dan devosi kepada kerahiman ilahi. Suatu larangan yang berlaku selama hampir 20 tahun sampai pada tahun 1978. Wojtyła sejak lama telah berupaya untuk membatalkan putusan ini dan telah memprakarsai proses beatifikasi Faustina pada tahun 1965 ketika ia menjabat sebagai Uskup Agung Kraków. Devosi itu pun dengan amat segera dicanangkan kuat-kuat oleh Yohanes Paulus II. Surat ensiklik keduanya pada tahun 1980-an, kaya akan kerahiman, terilhami oleh Faustina. Ia membeatifikasikan Faustina pada tahun 1993 dan menganonisasikannya di bulan April 2000 sebagai orang kudus pertama dari milenium Kristiani yang ketiga. Ia menetapkan Gereja Roh Kudus di Roma sebagai kantor pusat gerakan kerahiman ilahi pada tahun 1994. Setelah Yohanes Paulus II tanda kutip menganonisasikan Faustina, ia berkata, "Ini adalah hari yang terbahagia di sepanjang hidup saya." Yohanes Paulus II juga berkata, tanda kutip, "Pesan kerahiman ilahi telah selalu dekat dengan diri saya dan saya sayangi, yang saya bawa bersama diri saya sampai ke tahta Petrus, dan yang dalam suatu makna tertentu membentuk citra kepausan ini." Faustina menulis dalam buku hariannya bahwa Yesus berkata demikian, tanda kutip, "Polandia, dari negeri ini akan muncul percik api yang akan mempersiapkan dunia untuk menyambut kedatanganku yang terakhir." Menurut para pengikut devosi palsu kerahiman ilahi, pemilihan palsu Karol Wojtyła dari Polandia sebagai tanda kutip Paus Yohanes Paulus II dan keterlibatannya yang menjadi kunci rehabilitasi serta promosi agresif kerahiman ilahi jelas menggenapi tanda kutip nubuat Yesus ini. Yohanes Paulus II juga kebetulan tanda kutip dibeatifikasikan oleh Benediktus ke-16 pada hari Minggu Kerahiman Ilahi di tanggal 1 Mei 2011. Dan ia tanda kutip dikanonisasikan oleh Fransiskus pada hari Minggu Kerahiman Ilahi di tanggal 27 April 2014. Seperti yang kami dokumentasikan dalam video-video serta situs internet kami vaticankatolik.id, Yohanes Paulus II adalah seorang bidah yang menyangkal banyak ajaran Katolik. Berikut beberapa ajaran Yohanes Paulus II. Semua orang selamat. Agama-agama sesat adalah sarana keselamatan. Roh Kudus bertanggung jawab atas penciptaan agama-agama non-Kristiani, serta masih banyak ajaran lainnya. Yohanes Paulus II adalah seorang anti-paus pemurtad. Ia adalah percik api iblis yang muncul sebelum kedatangan terakhir Yesus Kristus. Dan ia muncul untuk menyesatkan dunia dan membuat dunia memeluk agama baru beserta sakramen-sakramen palsu. Sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik, melainkan kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan, seperti yang dijelaskan dalam materi kami. Tidaklah mengejutkan kalau kita melihat devosi yang disebut-sebut kerahiman ilahi digembar-gemborkan oleh golongan tanda kutip karismatik Katolik. Kenyataannya, tampaknya kalau seseorang tergolong tanda kutip karismatik Katolik, orang itu hampir selalu berbakti kepada Faustina dan juga tergolong promotor devosi yang disebut-sebut kerahiman ilahi. Sebagai contoh, imam palsu yang termasuk dalam gerakan karismatik yang bernama Mark Goring adalah seorang promotor yang terutama untuk Suster Faustina dan devosi yang disebut-sebut kerahiman ilahi. I'll give you one example of someone who read the signs of the times. She was a prophet, Saint Faustina. So I'm getting ready for my Saint Faustina retreat. I just want to speak about, again, Saint Faustina's diary as a kind of a summa. What we're doing is we're meeting every day at 3 p.m. here at the Catholic Charismatic Center. We're praying the Chaplet of Divine Mercy. Dalam video yang akan datang, kami akan mencermati gerakan tanda kutip karismatik Katolik yang secara resmi menyebut dirinya sebagai tanda kutip pembaruan karismatik Katolik.